Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, izin Pak, izin Bu, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Abdi Razik Lubis dan rekan Saya saya. saya David Al-Rosidio. Saya Ashifa Aurelia Aldi. Baiklah Bu, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait materi organisasi bisnis. Baiklah, masuk kita ke materi yang pertama mengenai konsep perusahaan. Nah, perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus, terorganisir, dan memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya, perusahaan bukan kegiatan yang dilakukan sekali saja, tetapi berkelanjutan dan memiliki sistem yang jelas. Perusahaan menghasilkan barang atau jasa melalui proses produksi, lalu mendistribusikannya dan kepada konsumen dalam proses tersebut. Dalam proses tersebut, perusahaan menggabungkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, serta keahlian manajerial. Selain mencari keuntungan, perusahaan juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, yaitu pertama, menciptakan lapangan kerja, kedua, mengurangi pengangguran, yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah penerimaan pajak negara. Jadi, perusahaan bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi negara. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Kepada David, dipersilakan. Baik, terima kasih atas rekan saya penjelasan sebelumnya oleh Zikri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, perusahaan dipahami sebagai unit produksi yang menggabungkan berbagai faktor produksi, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian manajerial. Kombinasi faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah atau value added, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan memiliki manfaat bagi konsumen. Perusahaan juga berperan dalam menentukan jumlah produksi, kemudian harga jual, serta strategi pemasaran agar dapat bersaing di pasar. Selain berfungsi sebagai unit produksi, perusahaan juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan perusahaan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk memperoleh penghasilan dalam skala yang lebih luas. Perusahaan turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui pembayaran dan investasi. Oke, selanjutnya, perusahaan dalam perspektif hukum. Dari sudut pandang hukum, perusahaan merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Artinya, perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki aset, serta bertanggung jawab atas segala kegiatan usahanya untuk memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum. Perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Pada perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas, terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik. Pemisahan ini memberikan perlindungan hukum berupa tanggung jawab yang terbatas bagi pemegang saham. Sebaliknya, pada pengusaha yang tidak berbadan hukum, seperti usaha perseorangan atau firma, tanggung jawab pemilik bersifat tidak terbatas dan dapat menyentuh harta pribadi. Selanjutnya, organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah struktur yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Tanpa organisasi yang jelas, kegiatan usaha akan berjalan tidak terarah dan sulit mencapai tujuan yang ditetapkan.
Organisasi bisnis biasanya terdiri dari beberapa fungsi utama, seperti fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia atau SDM. Fungsi produksi bertanggung jawab atas proses pembuatan barang atau penyediaan jasa. Fungsi pemasaran berperan dalam memasarkan produk agar dikenal dan diamati konsumen. Fungsi keuangan mengatur arus kas dan pengelolaan modal. Sedangkan fungsi sumber daya manusia mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif. Nah, struktur organisasi dalam perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada skala dan jenis usaha. Pada perusahaan kecil, struktur organisasi biasanya sederhana dengan pembagian tugas yang tidak terlalu kompleks. Sementara itu, pada perusahaan besar, struktur organisasi lebih formal dan terstruktur. Dengan adanya pembagian divisi serta jenjang manajemen yang jelas. Baik, sekian dulu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asifa. Pada Asifa, dipersilakan. Terima kasih kepada David. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Di Indonesia, terdapat berbagai badan usaha yang dapat dipilih oleh pelaku sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Beberapa bentuk tersebut antara lain usaha perseorangan, firma, persekutuan komoditer atau CV, perseroan terbatas, koperasi, serta badan usaha milik negara dan daerah. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal sistem permodalan, pembagian keuntungan, struktur pengelolaan, serta tanggung jawab hukum pemilik terhadap kewajiban perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha merupakan keputusan strategis karena akan memengaruhi risiko, fleksibilitas pengelolaan, serta peluang pengembangan usaha di masa depan. Selanjutnya yaitu karakteristik badan usaha. Yang pertama yaitu usaha perseorangan. Usaha perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kelebihannya adalah mudah didirikan dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Namun, tanggung jawab pemilik bersifat tidak terbatas sehingga risiko yang ditanggung cukup besar. Yang kedua, firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan menggunakan nama bersama. Dalam firma, setiap sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perusahaan. Yang ketiga, persekutuan komoditer. Persekutuan komanditer atau CV terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh dan mengelola perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan usaha berbadan hukum dengan modal terbagi atas saham. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimiliki. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan yang terakhir, BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Selanjutnya yaitu dokumen legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha secara sah. Dokumen legalitas memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Dokumen tersebut meliputi akta pendirian, pengesahan badan hukum, nomor induk berusaha, NPWP, izin usaha, izin operasional, dokumen ketenaga kerjaan, dan dokumen lingkungan. Kelengkapan dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan siap beroperasi secara resmi. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus terkait legalitas perusahaan.
Yang pertama, pelanggaran perizinan operasional. Apabila perusahaan tidak memiliki izin operasional yang lengkap, maka risiko yang dihadapi sangat besar. Produk dapat ditarik dari peredaran, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, bahkan kehilangan kepercayaan konsumen. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa denda, tetapi juga kerugian reputasi dan penurunan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas adalah bentuk perlindungan sekaligus strategi pencegahan risiko. Yang kedua, konflik internal akibat tidak jelasnya status hukum. Ketidakjelasan status hukum dan tidak adanya perjanjian tertulis dapat menimbulkan konflik antar pendiri. Ketika usaha berkembang dan menghasilkan keuntungan besar, perbedaan pendapat mengenai pembagian laba dan pengambilan keputusan dapat memicu perselisihan serius. Dengan adanya dokumen hukum yang jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur secara tegas sehingga konflik dapat diminimalkan. Dan yang ketiga, dampak legalitas terhadap akses permodalan. Legalitas juga memengaruhi akses terhadap pembiayaan. Bank dan investor biasanya mensyaratkan dokumen legal yang lengkap sebelum memberikan pinjaman atau menanamkan modal. Perusahaan yang tertib administratif memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan peluang berkembang yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan tanpa legalitas yang jelas akan kesulitan memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Zikri. Baiklah, terima kasih kepada Siva atas penjelasannya dan David. Mungkin bisa kita simpulkan melalui pembahasan yang telah kami sampaikan tadi. Yang pertama, perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Lalu, bentuk badan usaha menentukan tanggung jawab hukum dan pemiliknya. Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum dan kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kelengkapan dokumen seperti akta pendirian, NPWP, NIB, dan izin operasional sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha. Serta, tanpa dasar hukum yang jelas, perusahaan berisiko menghadapi konflik internal, sanksi administratif, hingga kerugian finansial. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa legalitas dan aspek hukum bukan sekedar formalitas administratif, melainkan bagian strategis yang menentukan stabilitas, kredibilitas, serta keberlanjutan suatu bisnis. Kita sebagai calon pelaku usaha maupun profesional di masa depan, pemahaman mengenai aspek hukum dalam bisnis menjadi bekal penting agar kita mampu menjalankan usaha secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya kepada Ibu dan teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.